Berjumpa kembali di media pembelajaran Matematika 2. Kali ini kita akan membahas materi tentang teori graf bagian pertama. Ya, kita awali dengan pengertian graf. Jadi secara sederhana sebenarnya graf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang titik dan garis, gitu aja sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari definisi formalnya, graf itu adalah kumpulan titik dan garis yang memiliki hubungan tertentu. Cuma di sini ada syarat bahwa titik itu tidak boleh kosong. Kalau garisnya boleh kosong, tapi titiknya tidak boleh kosong. Ya, titik itu dimisalkan V yang diambil dari kata vertex bahasa Inggrisnya ya. Kemudian garis itu dimisalkan E atau edge. Misalnya ada graf G1, kita namakan aja G1. Itu terdiri dari satu titik dan satu garis, dimana kita simbolkan titiknya V dan garisnya E. Ya, ini masalah simbol saja. Kalau misalnya mau disimbolkan dengan huruf lain itu bisa. Kemudian contoh lain misalnya graf G2, itu ada dua titik dan satu garis, atau dua vertex dan satu edge. Kita simbolkan misalnya titiknya adalah V1, V2, sedangkan garisnya atau edge-nya adalah E. Nah, ini contoh graf yang ketiga, misalnya kita namakan G3, ada 3 vertex, yaitu V1 sampai V3, dan 2 edge, E1, E2, seperti itu dan seterusnya. Yang jelas titik itu tidak boleh kosong. Contoh soal misalnya, buatlah sebuah graf yang terdiri dari 4 vertex dan 5 edge. Ya, kita buat vertexnya dulu bisa. Misalnya kita namakan dulu grafnya adalah graf G4. Ini permisalan saja, boleh G berapa itu boleh. Yang penting dia dinamai grafnya. Ya, di sini sudah langsung ada grafnya. Sebenarnya boleh dengan step-step ya, atau tahapan tertentu. Misalnya dimulai dengan membuat vertex dulu. Vertexnya ada 4, V1 sampai V4. Kemudian kita hubung-hubungkan vertexnya, boleh yang mana saja, asalkan memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah harus 5 edge atau 5 garis. Jadi garisnya itu tidak selalu harus garis lurus, boleh dengan lengkung. Ya, seperti itu, seperti pada gambar. Kemudian ada istilah derajat graf. Ya, derajat graf itu adalah, kalau dilihat dari pengertiannya, itu adalah jumlah seluruh derajat dari vertexnya, sehingga totalnya itu namanya derajat graf. Misalnya begini, kita cari dulu derajat dari V1. Jadi derajat dari vertex 1. Yang punya derajat itu adalah vertexnya, bukan edge-nya. Jadi kita cari dulu derajat V1, kita lihat V1, kita lihat berapa garis atau edge yang bersesuaian di dalam V1. Di sini kita bisa hitung garisnya adalah 3. Sehingga derajat dari V1 adalah 3. Demikian seterusnya kita cari derajat V2. Itu adalah berapa garis yang bersesuaian di V2. Di sana ada 4. Sehingga derajat V2 4. Kemudian derajat V3 adalah 2. Sedangkan derajat V4 adalah 1. Sehingga kita totalkan semua, 3 ditambah 4 tambah 2 tambah 1, sehingga diperolehlah derajat dari graf tersebut, atau derajat dari graf G4 itu adalah 10. Seperti itu. Ya, kita menuju ke sejarah graf dulu. Tadi sudah pengertiannya, definisinya. Kita coba flashback lagi ke sejarah graf. Ya, kalau sudah Anda pernah baca, itu sejarah graf bermula dari adanya permasalahan jembatan Königsberg yang ada di Jerman. Yang mencetuskan atau yang menemukan itu adalah Leonhard Euler, atau sering dikenal dengan sebutan Euler. Ya, jika kalau digambarkan di sini jembatan Königsberg itu seperti pada gambar yang ketiga, ada 4 daratan A, B, C, dan D.
kemudian dibatasi oleh sungai, di mana sungai itu ada jembatannya. Jadi setiap daratan itu ada jembatannya. Kalau kita lihat ada 4 daratan dan ada 7 buah jembatan. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa si Euler ini dia ingin mengunjungi semua daratan, keempat daratan itu, tetapi hanya melalui satu jembatan atau hanya sekali melewati jembatan, sekali jalan maksudnya. Sekali melewati jembatan, tidak melewati jembatan yang sama. Sehingga dia bisa mengunjungi semua daratan itu. Nah, ternyata di sana ada permasalahan, makanya dikatakan permasalahan jembatan Königsberg. Permasalahannya bagaimana? Permasalahannya adalah apakah mungkin si Euler itu melewati semua jembatan dalam sekali jalan, hanya satu kali, tetapi dia bisa menemukan semua daratan itu atau mengunjungi semua daratan itu. Nah, apakah mungkin seperti itu? Maka dikenallah nanti yang namanya permasalahan jembatan Königsberg. Nah, dari permasalahan inilah muncul konsep teori graf. Kalau kita gambarkan, daratan itu kita gambarkan dengan titik atau vertex, sedangkan jembatannya itu kita gambarkan dengan edge atau garis. Sehingga kalau di gambar tadi itu ada 4 daratan, berarti ada 4 vertex A, B, C, dan D. Ya, boleh V1, V2, V3, V4 juga boleh. Kemudian ada 7 buah jembatan. Jadi kita sesuaikan gambarnya 7 edge atau 7 garis seperti itu. Jadi asal-usul teori graf itu sebenarnya dari situ. Nah, permasalahan dari jembatan Königsberg ini akan kita bahas di materi berikutnya. Ya, lanjut ke jenis-jenis graf. Ya, ini sebenarnya materi bisa dibaca saja sebenarnya. Jadi jenis graf itu ada banyak sekali. Ada graf kosong, graf sederhana, graf tidak sederhana, dan seterusnya sampai graf planar. Ini bisa Anda baca-baca bagaimana definisinya dan contohnya seperti apa. Oke, kita lanjut soal. Ya, misalnya contohnya adalah tentukan jumlah vertex, edge, dan derajat graf pada kasus jembatan Königsberg. Jadi jembatan yang tadi disuruh menentukan vertexnya ada berapa, edge-nya ada berapa, dan derajat dari graf itu berapa. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa jembatan Königsberg itu dapat digambarkan dalam bentuk graf, di mana vertexnya itu sudah bisa kita hitung tadi, jumlah vertexnya ada 4. Kemudian jumlah edge-nya atau garisnya ada 7. Kemudian kita hitung derajatnya. Ya, seperti itu. Jadi V1 derajatnya adalah 3. Kemudian V2 derajatnya adalah 5. Bisa kita hitung ya berapa garis yang bersesuaian dengan V2. Kemudian di V3 itu ada 3 juga, dan V4 juga derajatnya sama 3. Sehingga kalau ditotalkan 3 tambah 5 tambah 3 tambah 3 itu adalah 20. Jadi derajat dari graf G yang menyatakan kasus jembatan Königsberg itu total derajatnya adalah 20. Oke, itu saja mungkin pendahuluan tentang teori graf. Silakan dikerjakan ini latihannya. Ada 3 soal. Ya, untuk soal yang belum dipahami bisa nanti kita bahas bersama, sehingga konsep dari pendahuluan teori graf ini bagian pertama ini bisa kita pahami sebelum menuju ke bagian yang kedua. Oke, itu saja. Sekian, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.